Halo, di video ini kami akan membahas salah satu materi perpajakan, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini adalah 5 poin penting yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, ada sistem pemungutan pajak, yang kedua jenis pajak, yang ketiga tarif pajak, yang keempat ada NPWP, dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita akan mereview kembali apa itu pajak dan apa saja fungsinya. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang artinya dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, fungsi pajak terdiri dari dua. Yang pertama fungsi budgeter dan yang kedua fungsi reguleran. Di mana fungsi budgeter ini berfungsi sebagai sumber keuangan negara. Seperti yang kita tahu ya, penerimaan terbesar negara itu berasal dari sektor perpajakan, yaitu 80%. Yang kedua, fungsi reguleran disebut sebagai fungsi reguleran karena bersifat mengatur, dan fungsi ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kita sudah mengetahui sekilas mengenai pengertian pajak, lalu bagaimana dengan sistem pemungutannya? Terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, yang artinya suatu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada Self-Assessment System, artinya suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutangnya dalam setiap tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku juga. Yang terakhir ada withholding tax system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yaitu wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Dibagi menjadi 3, yang pertama menurut golongannya, lalu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain dan dipungut sekali dalam setahun. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pendapatan, dan pajak kekayaan. Yang kedua, ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagiannya kepada orang lain atau pihak ketiga. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai. Setiap kita melakukan transaksi seperti pembelian barang kena pajak atau penggunaan jasa kena pajak, maka kita akan membayar pajak pertambahan nilai. Jenis pajak yang kedua yaitu menurut sifatnya, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau penggunaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan terdapat subjek pajak orang pribadi. Nah, untuk pengenaan pajak penghasilan orang pribadi ini diperhatikanlah keadaannya atau statusnya, seperti status perkawinan, banyaknya anak, atau tanggungan-tanggungan yang lainnya. Lalu keadaan pribadinya inilah yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang penggunaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Setelah objek pajak ditemukan, barulah dicari subjeknya. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, lalu tambahan lagi pajak bumi dan bangunan. Jenis pajak terakhir yaitu menurut lembaga pemungutnya. Jadi dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan keduanya didasarkan pada kriteria lembaga atau instansi mana yang memungut pajak.
Jika yang mengadministrasikannya dan yang memungut pajaknya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak, maka disebutlah pajak negara. Sebagai contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi bangunan. Sebaliknya, jika yang memungut atau mengadministrasikannya adalah pemerintah daerah, maka disebutlah pajak daerah. Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Poin selanjutnya yaitu tarif pajak. Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal 4 macam tarif pajak, yaitu yang pertama adalah tarif tetap atau fixed rate, yang artinya tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya angka pengenaan pajak. Bisa kita lihat seperti tabel atau gambar ini, yaitu di mana dasar pengenaan pajaknya meskipun 1 juta, 5 juta, hingga 10 miliar, tarif pajaknya tetap 6.000. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea matre. Pembayaran dengan menggunakan C atau bilet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan tarif pajak sebesar 6.000. Lalu untuk contohnya, Rian melakukan pembelian di sebuah toko elektronik dan ia membeli 1 unit televisi seharga 20 juta, 1 unit mesin cuci seharga 2 juta, dan total pembeliannya adalah 22 juta. Maka tarif pajak yang dikenakan padanya adalah 6.000 untuk setiap kwitansi pembelian. Tarif yang kedua yaitu tarif proporsional atau proportional rate, yang artinya tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk tarifnya bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini, di mana dasar pengenaan pajaknya 1 juta, 2 juta, hingga 50 juta, tarif pajaknya tetap sama, namun utang pajaknya yang akan berbeda. Jika semakin besar pengenaan pajaknya, maka utang pajaknya pun semakin besar. Nah, untuk contoh, Rian melakukan pembelian di sebuah toko elektronik berupa 1 unit televisi seharga 20 juta dan 1 unit handphone Nokia sebesar 2 juta. Dan untuk PPN terutangnya bisa kita lihat ya, keduanya dikalikan dengan 10%, dapatlah hasilnya 2.200.000. Yang ketiga ada tarif progresif atau progressive rate. Artinya, tarif pajak berupa persentase tertentu yang semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Lalu dibagi menjadi 2, yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarifnya bisa kita lihat seperti tabel ini, di mana dasar pengenaan pajaknya yang pertama sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya 5%. Ketika DPP-nya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Lalu yang ketiga, ketika DPP-nya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 25%. Yang terakhir, jika DPP-nya di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, maka tarif pajaknya adalah 25% dan itu sama semua. Lalu untuk kasus wajib pajak orang pribadi luar negeri, tarifnya seragam semua, dikenakan tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. Masuk kepada contoh, diketahui PKP wajib pajak orang pribadi adalah 600 juta. Hitunglah PPh terutangnya. Maka untuk penyelesaiannya yang pertama, 5% dikalikan terlebih dahulu dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. Lalu 15% dikalikan dengan 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikalikan dengan 250 juta sama dengan 62.500.000. Lalu yang terakhir, 30% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 30 juta. Lalu jika dijumlahkan hasil perkalian tersebut, dapatlah hasil akhirnya adalah 125 juta dan inilah PPh terutangnya. Yang terakhir adalah tarif atau degressive rate.
Artinya, tarif pajak berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarifnya bisa kita lihat seperti tabel ini, di mana ketika dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tarif pajaknya 30%. Ketika DPP-nya 100 juta, tarif pajaknya 20%. Ketika DPP-nya 200 juta, maka tarif pajaknya 10%. Poin selanjutnya adalah NPWP. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Lalu untuk pengertian nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian NPWP tersebut, fungsi NPWP dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, ada mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Selanjutnya, tata cara memperoleh NPWP. Semua wajib pajak berdasarkan self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang dicatat sebagai wajib pajak sekaligus mendapatkan NPWP. Formulir yang harus dilampirkan untuk memperoleh NPWP yaitu yang pertama, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dan paspor tambah surat keterangan tempat tinggal dari lurah bagi orang asing. Lalu yang kedua ada surat keterangan tempat tinggal usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Poin yang selanjutnya yaitu surat pemberitahuan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 1B menyebutkan bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Lalu ayat 1B menyebutkan bahwa wajib pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk SPT masa harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, untuk SPT tahunan harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, sekianlah pembahasan dari kami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih.